Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita bangga menjadi murid-murid Kristus. Kita tahu bahwa menjadi orang Kristiani, menjadi murid Kristus, harus siap untuk menanggung berbagai macam salib di dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus itu berarti siap sedia untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dalam bacaan Injil menarik sekali untuk kita renungkan. Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada kita. Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Nampaknya sangat berat. Memikul salib dan juga menyangkal diri. Konteksnya ketika Yesus berbicara ini, ketika dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia harus ke Yerusalem, ke Yerusalem, tempat di mana Tuhan Yesus akan menderita sengsara, dibunuh. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem dan di sana dia akan mengalami banyak penderitaan, dibunuh, disiksa, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika dia menyampaikan hal itu, mungkin dia menyampaikannya dengan penuh kesedihan dan sebagainya. Tiba-tiba juru bicara dari para murid, yaitu Petrus, yang minggu yang lalu dalam bacaan Injil, pengakuan Santo Petrus di mana dia mengakui dengan berani, dia mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Nah, hari ini Petrus yang sama, dia berani menegur gurunya. Coba bayangkan, berani menegur Tuhan Yesus dengan katanya yang cukup keras juga. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan ke Yerusalem, di sana dia akan menderita, dia akan dibunuh. Dan Petrus tidak setuju. Karena yang ada dalam pikiran Petrus, mengikuti dia, mengikuti Yesus itu, kita hidup dengan enak, dengan tenang dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru memarah, menegur dia dengan keras. Enyalah iblis. Bisa dibayangkan, iblis kasar sekali ya. Kalau kita orang Minasa, kalau misalnya dibilang iblis ngana, oh siap, nanti pedang melayang. Bisa dibayangkan, enyalah iblis. Kalau misalnya Paitua atau Maitua, veto BP Paitua atau Maitua, enyalah engkau iblis, enyalah pergilah dari rumah ini. Waduh, siap saja, mukanya siap dilempar pakai lemper atau pakai piring atau apa itu ya. Bisa dibayangkan betapa kerasnya pernyataan Tuhan Yesus ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Petrus sekali lagi memikirkan hanya yang dipikirkan oleh dunia, kenikmatan duniawi ini dan sebagainya. Lalu setelah Tuhan Yesus menegur Petrus, lalu dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, apa artinya memikul salib? Apa artinya menyangkal diri dan sebagainya? Menyangkal diri itu artinya mengatakan tidak kepada diri sendiri dan ya kepada kehendak Allah. Jadi semua keinginan kemauan kita itu kita singkirkan dan biarkanlah kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita. Misalnya contoh, karena ini kita hidup di dunia ini dan penuh dengan dosa dan sebagainya. Di dalam gereja Katolik ada ajaran yang mengatakan bahwa melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi. Bagi yang perawat tahu, kita semua tahu dilarang menggunakan alat kontrasepsi. Ini berkaitan dengan
perkembangbiakan manusia, ya. Dilarang menggunakan alat kontrasepsi. Banyak orang mengatakan kalau tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka ini tidak mampu lagi untuk menampung keluarga terlalu banyak. 3 ini sudah cukup. Kalau tidak menggunakan alat itu nanti tambah lagi sampai belasan, bahkan 24 ekor. Bisa dibayangkan. Misalnya, ya. Lalu gereja memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Menggunakan KB alami. Itu dulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Menggunakan KB alami, keluarga berencana alami. Ya, waktu kuliah dulu di Malang, ya, dosen moral kami, dia seorang doktor dan profesor, seorang imam, pastor. Dia mengatakan, ini ilmu yang dia berikan kepada kami. Ya, teorinya begini. Bagaimana kita menggunakan bagaimana cara menggunakan keluarga berencana alamiah, ya, bukan buatan, ya. Yang alamiah bagaimana? Karena yang dia berbicara di hadapan calon-calon imam, dia mengatakan, ya kamu tidak akan mengalami, tetapi kamu mempunyai tugas untuk menyampaikan, dan kamu jangan coba-coba mempraktikkan hal itu, hanya menyampaikan teorinya. KB alamiah itu seperti apa? Bagaimana caranya supaya si ibu ini tidak mempunyai anak ketika dia berhubungan sebagai suami istri? Bagaimana caranya? Ya, dia bisa melakukannya pada saat masa tidak subur. Seorang frater bertanya, ya bagaimana tahu si bapak ini tahu kalau istrinya lagi masa tidak subur? Ya tanya saja sama istrinya. Nah, bagaimana kalau misalnya bapaknya ini kecapean atau apa? Lalu pastor itu mengatakan, jangan berpikiran jorok, gunakanlah otakmu, gunakanlah akal budimu. Umat itu lebih tahu daripada kamu, hanya menyampaikan saja. Ini bagaimana cara menggunakan KB alamiah, ya. Gereja menganjurkan kita untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini salah satu contoh penyangkalan diri. Lalu kita sebagai warga gereja yang setia, warga gereja Katolik, kita harus taat kepada aturan. Seharusnya, tetapi pada nyatanya sangat sulit, ya. Orang tidak lagi peduli dengan aturan yang ada, anjuran yang ada. Contoh yang kedua, misalnya gereja mengajarkan kepada kita setiap warga gereja Katolik tidak boleh bahugel, orang Manado bilang, hubungan gelap. Tidak boleh, itu berdosa. Ya, kalau ada yang berbuat demikian, bertobatlah sekarang juga. Ya, ini boleh. Nah, ketika kita mendengar itu, oh pastor mengatakan tidak boleh, oh ya berhenti juga. Nah, ketika kita mulai mempraktikkan, oh kita menyangkal diri, ketika kita ingat lagi mantannya dulu, mantan teman SD-nya atau teman SMP-nya, ingat lagi dia, udah lupakan saja, berdoakan saja dia. Ya, ingat istri dan anak-anak. Ini contoh menyangkal diri, tidak kepada diri sendiri dan ya kepada kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah jadikanlah istrimu yang sesungguhnya, bukan istri orang lain lagi, tapi istrimu sendiri. Peliharalah istrimu dengan baik, rawatilah wajahnya dia supaya kelihatan cantik terus setiap hari. Demikian juga sebaliknya, ya, sayangilah suamimu. Lihatlah wajah suamimu itu lebih cakep daripada yang lain. Ini contoh penyangkalan diri. Tidak kepada yang lain dan ya kepada kehendak Allah. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus kita harus siap untuk memikul salib. Wah, ini luar biasa beratnya, memikul salib, ya. Bukan berarti memikul salib yang berat ini, ya. Memikul salib itu artinya apa? Rela berkorban, meluangkan tenaga, waktu, pikiran kita untuk orang lain, sesama kita yang menderita. Salib adalah tanda kemenangan bagi kita orang Kristiani. Menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani itu harus siap sedia untuk memikul salib. Dan salib di dalam keluarga kita itu banyak sekali. Ya, entah salibnya itu berasal dari keluarga, misalnya keluarganya ini dari suami misalnya, ya suaminya malas bekerja, ya istrinya harus menanggung, ya pergi ke kebun nanam rica dan sebagainya. Tiba-tiba hasilnya itu bukan hasil, tiba-tiba harganya itu
turun, ya sudah terima saja. Yang penting kita setia. Pulang ke rumah tiba-tiba suaminya tidur. Kenapa tidur? Karena baru bagate, baru mabuk, minum dan sebagainya. Ya sudah terima saja. Setia dengan pasangan ini. Sebaliknya, sebagai seorang istri, sayangilah suami. Bagaimana caranya? Caranya apa? Ketika suamimu bekerja, entah dia bekerja di Manado atau di Bitung atau di mana, di Amurang atau di mana, jagalah, bersihkanlah rumahmu dengan baik, ya. Jangan kesana kemari. Kalau memang tidak ada kegiatan di luar, sudah di rumah saja, ya. Jangan mencari hiburan yang lain. Ingat, suamimu sedang bekerja di Amurang, dia sedang mencangkul atau apa mungkin, atau sedang duduk di kantor, sedang mengajarkan, memberikan penyuluhan dan sebagainya. Ingat, ketika dia pulang, tunjukkanlah bahwa engkau sungguh-sungguh mencinta, bahwa engkau sedang berkorban demi suamimu. Atau sebaliknya, sebagai seorang anak, jadikanlah pribadi kita sebagai anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia kepada orang tua dan sebagainya. Nah, salib-salib kita itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Ketika keluarga kita dihina oleh keluarga yang lain dan sebagainya, ya sudah diterima saja, ya. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Balas yang jahat dengan mendoakan mereka. Itu baru namanya murid Kristus. Kalau kita melakukan itu berarti kita setia mengikul salib-salib dalam kehidupan kita. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang ini, ya, banyak orang bilang, aduh pastor, gimana ini dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini, ya. Covid ini belum juga hilang-hilang, ya. Si corona ini semakin jadi-jadi setiap hari, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Keadaan ekonomi, ya sudah kita kerja saja, ya. Jangan malas-malasan. Keadaan seperti ini justru membuat kita untuk menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan sebagai orang beriman, kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan hanya memikirkan yang duniawi, tetapi pikirkanlah yang surgawi. Jangan sampai Tuhan Yesus menegur kita dengan pernyataan seperti yang dikatakannya kepada Om Petrus, "Enyalah iblis." Kalau Tuhan Yesus menegur kita dengan kata demikian, itu berarti kita harus bertobatlah sekarang ini juga. Jangan lagi memikirkan yang duniawi, tetapi pikirkanlah yang surgawi. Mari kita berbuat baik. Mari kita setia memikul salib kehidupan kita. Mari kita setia menyangkal diri kita, mengatakan ya kepada kehendak Allah dan tidak kepada diri kita sendiri. Itulah murid Kristus yang sejati. Itulah murid Tuhan yang mulia. Maka hari ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, sebagai murid-muridku, mari menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan baru kamu bisa mengikuti aku. Ikutilah kemauanku bukan kehendakmu. Ikutilah apa yang saya ajarkan, maka kelak kamu akan masuk dalam persekutuan para kudus. Kalau kita setia memikul salib kita, setia dengan pasangan kita, setia dengan suami kita, setia dengan istri kita dan sebagainya. Jangan mencari yang lain, jangan bahugel dan sebagainya. Itulah murid Kristus yang sejati. Itulah orang Katolik yang sejati. Maka Tuhan Yesus akan menghitung kita sebagai para kudus di surga dan menjadikan kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena di dunia ini kita hidup bukan kehendak kita sendiri, tetapi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Setialah memikul salib dalam kehidupan kita, maka kelak kita akan mendapatkan imbalan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Semoga demikian.